Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada video pertama saya akan menjelaskan poin-poin yang terdapat dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang keempat, komponen program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Secara bahasa, bimbingan dan konseling bersumber dari bahasa Inggris, guidance and counseling. Guidance artinya memimpin, menunjukkan atau membimbing ke jalan yang baik. Sedangkan konseling artinya menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka untuk membentuk konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi dirinya maupun memecahkan sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, dan juga terprogram yang dijalankan oleh konselor untuk memberikan fasilitas perkembangan konseli untuk meraih kemandirian dalam kehidupannya. Yang kedua, tujuan dalam bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Adapun fungsi bimbingan dan konseling yaitu memberikan pemahaman diri dan lingkungan pada siswa, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, membantu siswa untuk penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, penyaluran pilihan pekerjaan dan karir, pencegahan timbulnya masalah, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif, dan membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukannya. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam
kondisinya sekarang. Asas kedinamisan yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseling yang sama kehendaknya selalu bergerak maju dan tidak menton dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain. Asas keharmonisan atau kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Asas keahlian dalam bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar hadiah atas dasar-dasar profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Asas ahli tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tetap tuntas atas sesuatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Yang terakhir, komponen program bimbingan dan konseling yang mencangkup layanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan individual, dan dukungan sistem. Dalam pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman struktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangannya. Yang kedua, pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan negara. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang terakhir, dukungan sistem. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan, sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan dalam membaca. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.